Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang turunan fungsi trigonometri. Ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 12 semester 5. Turunan fungsi trigonometri berangkat dari definisi turunan, dan nanti yang akan digunakan adalah langsung penggunaan rumus-rumus turunan. Pada pembahasan kali ini ada dua bagian yang akan dibahas, yaitu konsep turunan fungsi trigonometri dan penggunaan turunan fungsi trigonometri. Bagian A, konsep turunan fungsi trigonometri, kita bagi menjadi 3 bagian. Turunan fungsi trigonometri, sifat-sifat turunan fungsi, dan aturan rantai. Turunan fungsi trigonometri bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yakni turunan Y sama dengan sin X adalah Y aksen sama dengan cos X. Turunan Y sama dengan cos X adalah Y aksen sama dengan negatif sin X. Turunan Y sama dengan sin AX, yaitu Y aksen sama dengan A cos AX. Turunan Y sama dengan cos AX adalah Y aksen sama dengan negatif sin AX. Turunan Y sama dengan tan X, yaitu Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Turunan Y sama dengan kotan X, yaitu Y aksen sama dengan negatif kosekant kuadrat X. Turunan Y sama dengan secant X, yaitu Y aksen sama dengan secant X dikali tan X. Dan turunan Y sama dengan kosekant X adalah Y aksen sama dengan kosekant X dikali kotangan X. Yang perlu dipahami juga sifat-sifat turunan fungsi yang perlu dipahami ada beberapa bagian. Yang pertama, kalau turunannya berbentuk Y sama dengan K kali U, di mana U adalah fungsi dalam X, maka Y aksen sama dengan K kali U aksen, atau boleh ditulis dy per dx sama dengan K kali du per dx. K adalah bilangan konstan. Kalau turunan fungsinya bentuknya Y sama dengan U ditambah V atau U dikurangi V, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen atau U aksen dikurangi V aksen, atau boleh juga dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan du per dx ditambah dv per dx atau du per dx dikurangi dv per dx. Yang ketiga, kalau turunan fungsinya berbentuk Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan V kali U aksen ditambah U kali V aksen, atau dy per dx sama dengan V du per dx tambah U kali dv per dx. Kalau fungsinya berbentuk Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen, atau boleh juga ditulis dy per dx sama dengan N kali U pangkat N min 1 du per dx. Dan yang kelima, kalau bentuk fungsinya adalah Y sama dengan U per V, maka Y aksen adalah U V aksen dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat, dengan catatan V tidak boleh sama dengan 0. Nanti dalam penyelesaian turunan fungsi juga bisa digunakan sesuai dengan sifat soalnya. Kalau fungsinya bentuknya Y sama dengan V F UX, maka ini fungsi komposisi, maka sama dengan F komposisi U dari X
dengan fungsi f dan fungsi u mempunyai turunan. Turunan f terhadap x adalah y aksen sama dengan dy per dx, yaitu sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, contoh soal. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan sin 8x adalah titik-titik. Nah, fungsi ini berbentuk y sama dengan sinus u, di mana u sama dengan 8x, dan turunan u yaitu du per dx sama dengan 8. Sehingga kalau y sama dengan sin u, maka dy per du sama dengan cos u. Sehingga y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sama dengan cos u dikali 8 sama dengan 8 dikali cos u. 8 ditaruh di depan, atau sama dengan 8 kali cos 8x. Jadi turunan dari y sama dengan sin 8x adalah y aksen sama dengan 8 cos x. Contoh kedua. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sekan 6x plus 1. Jawab. Bentuk fungsinya fx sama dengan sekan 6x plus 1. Yang di dalam kurung 6x plus 1 dimisahkan u. Jadi u sama dengan 6x plus 1, sehingga u aksen adalah 6. Fx berarti sekan u. Sedangkan f aksen x atau turunan sekan adalah f aksen x sama dengan sekan u dikali tan u dikali u aksen, sama dengan sekan u dikali tan u kali u aksennya 6. Jadi f aksen x sama dengan 6 sekan 6x plus 1 dikali tan 6x plus 1. Jadi turunan pertama fungsi dari fx sama dengan sekan 6x plus 1, yaitu f aksen x sama dengan 6 sekan 6x plus 1 dikali tan 6x plus 1. Contoh 3. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x plus 3 dikurangi sin kuadrat 3x plus 1. Fungsi ini ada dua suku atau dua bagian. Yang bagian depan adalah bentuknya cos 2x plus 1, yang di bagian belakang bentuk kuadrat dikurangi sin kuadrat 3x plus 1. Ini adalah bentuk fungsi y sama dengan u dikurangi v. Nah, masing-masing diturunkan, bagian depan sendiri, bagian belakang sendiri. Misalkan u-nya adalah cos 2x plus 3 dan v-nya adalah sin kuadrat dalam kurung 3x plus 1. Kita cari turunan dari u, yaitu turunan dari cos 2x plus 3, berarti u aksen sama dengan negatif sin 2x plus 3 dikali turunan di dalam kurung adalah 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2 sin 2x plus 3. V-nya tadi sin kuadrat dalam kurung 3x plus 1, maka V aksen adalah turun di kali ke depan, pangkalnya jadi 2 sin 3x plus 1 kali turunan sin adalah cos 3x plus 1 kali turunan di dalam kurung yaitu 3. Jadi di situ ada 3 di depan cos, sehingga kalau dikalikan 3 dengan 2 di depan, maka menjadi 6 sin 3x plus 1 cos 3x plus 1. Sehingga kita peroleh turunan pertama fx sebagai berikut. F aksen x sama dengan negatif 2 sin 2x plus 3 ditambah 6 sin
3x plus 1 dikali cos 3x plus 1. Jadi turunan dari fx sama dengan cos 2x plus 3 dikurangi sin kuadrat 3x plus 1 adalah f aksen x, yaitu sama dengan negatif 2 sin 2x plus 3 ditambah 6 sin 3x plus 1 kali cos 3x plus 1. Kita lanjutkan pada contoh keempat. Contoh keempat soalnya adalah tentukan turunan dari gx sama dengan 3x plus 8 sin negatif 2x ditambah 9. Fungsi ini bentuknya adalah fungsi perkalian, sehingga dengan rumus turunan kita bisa gunakan rumus perkalian, yaitu y sama dengan u dikali v. Dari fungsi gx sama dengan 3x plus 8 kali sin pangkat 3 min 2x plus 9, maka u nya berarti 3x plus 8 dan v nya adalah sin pangkat 3 min 2x plus 9. U aksennya 3, v aksennya adalah 3 sin kuadrat min 2x plus 9 dikali turunan sinnya adalah menjadi cos min 2x plus 9 dikalikan min 2x kalikan turunan min 2x plus 9 adalah negatif 2. Sehingga kalau dikalikan ke depan min 2 kali 3 min 6 sin kuadrat dalam kurung min 2x plus 9 kali cos negatif 2x plus 9. Hasil rumus turunannya g aksen x berarti u aksen v ditambah u v aksen. U aksennya tadi 3, berarti 3 kali sin pangkat 3 min 2x plus 9 ditambah u nya tadi 3x plus 8 dikali v aksennya berarti negatif 6 sin kuadrat dalam kurung min 2x plus 9 kali cos min 2x plus 9. Jadi turunan pertama fungsi tersebut adalah g aksen x sama dengan 3 sin pangkat 3 min 2x plus 9 ditambah 3x plus 8 dikali negatif 6 sin kuadrat dalam kurung min 2x plus 9 cos min 2x plus 9. Dan contoh yang terakhir, yang kelima, tentukan turunan fungsi gx sin x plus cos x dibagi cos x. Ini adalah fungsi yang berbentuknya y sama dengan u per v. Dengan rumus yang tadi disampaikan di depan, maka bisa diselesaikan sebagai berikut. Dari gx sama dengan sin x ditambah cos x dibagi cos x. Ini bentuknya adalah u per v, maka u nya adalah sin x plus cos x. Berarti u aksen adalah cos x dikurangi sin x. V nya berarti cos x, berarti v aksen adalah negatif sin x. Sehingga rumus turunannya g aksen x sama dengan u v aksen dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Dengan memasukkan u aksen v aksen, maka akan diperoleh g aksen x sama dengan 1 dibagi cos kuadrat x atau sama dengan 1 dibagi cos kuadrat, itulah sekan kuadrat x. Jadi turunan pertama dari gx sama dengan sin x tambah cos x dibagi cos x, g aksen x adalah sekan kuadrat x. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan saat ini, membahas tentang turunan fungsi trigonometri dengan berbagai contoh sesuai dengan karakter soalnya menggunakan rumus-rumus yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.